Bapak Ibu yang kami hormati, ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya kita dapat hadir ya pada kegiatan webinar Bincang-Bincang Sakti dengan tema 3 strategi praktis untuk mengembangkan bisnis dan menaikkan SHU koperasi ya. Jadi dari sisi judul atau topiknya juga ini sangat menarik ya Bapak Ibu. Nah, kami ucapkan terima kasih juga kepada hadirin yang telah mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Hadirin yang kami hormati, saya Arif Rahman sebagai moderator pada kegiatan pagi ini membacakan susunan acara sebagai berikut ya, yaitu pembukaan, pembacaan doa, sesi foto bersama, undian, penyampaian materi, diskusi dan tanya jawab, sesi games, dan penutup ya. Nah, kami ingatkan kembali ya Bapak Ibu yang baru masuk di ruangan Zoom, harap mengganti namanya sesuai dengan nama yang sudah didaftarkan sebelumnya ya Bapak Ibu. Dan kami ingatkan juga harap menyesuaikan background Zoom-nya ya, supaya nanti ketika sesi foto bersama seragam ya. Untuk background Zoom-nya kami kirimkan melalui chat Zoom kembali ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa demi kelancaran dan semoga dengan berlangsungnya kegiatan pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Nah, doa bisa dilakukan di dalam hati, disesuaikan dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, mungkin kita akan lakukan sesi foto terlebih dahulu ya, Bapak Ibu semua. Nah, silakan kepada Bapak Ibu untuk bisa mengaktifkan webcam atau kameranya terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Izin untuk diaktifkan terlebih dahulu ya, Bapak Ibu, sebentar. Oke, dan nanti mungkin disesuaikan dengan background Zoom-nya ya, Bapak Ibu. Oke, sepertinya sudah ya, Mas Yuki. Oke, dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, yang kedua, oke, siapkan pose terbaiknya Bapak Ibu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu sudah berkenan mengaktifkan kameranya. Nah, ini boleh di-off-kan lagi ya Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan bagi-bagi hadiah dulu nih sebelum kita beranjak ke materi. Nah, hadiahnya berupa saldo Saktiling ya tentunya, yang nanti akan diundi bagi peserta yang sudah daftar ya. Nah, pemenang yang beruntung ada 2 orang ya Bapak Ibu. Nah, mungkin co-host boleh bantu untuk ditampilkan undiannya ya, tulis undiannya. Oke, dalam hitungan 1, 2, 3 ya. Boleh diputar, co-host? Oke, selamat kepada Pak Agustinus Sukrisno dari KSP CU Bima nih. Apakah hadir Pak Agus? Halo Pak Agus, apakah hadir? Hadir.
Oke, selamat ya Pak Agus ya. Nah, untuk teknis hadiahnya akan dihubungi lebih lanjut oleh tim Sakti ya, Pak Agus ya. Terima kasih ya Pak Agus. Baik, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Pak Agus. Nah, mungkin seorang lagi nih co-host ya. Boleh diputar lagi. Oke, dalam hitungan satu 2 3. Oke. Nah, selamat kepada Pak Karyanto ya dari KSP Simbiosa Multibisnis Indonesia ya. Apakah hadir Pak Karyanto? Mungkin kalau tidak hadir kita eliminasi ya. Halo Pak Karyanto, apakah hadir? Oke, sepertinya tidak ada ya, belum hadir ya. Oke, kita ganti ya satu kali lagi ya Bapak Ibu. Oke, co-host boleh bantu lagi. Satu, dua, tiga. Oke, siapa nih yang beruntung pada pagi hari ini? Oke, selamat kepada Ibu Rini Nurbayani dari KSTPS Nahdlatul Umat Bandung ya. Apakah hadir Ibu Rini? Oh, sepertinya belum hadir ya. Waduh, ini sangat-sangat disayangkan ya. Jadi nggak dapat hadiah ya. Oke, nah mungkin kami ucapkan selamat kepada Pak Agus karena sudah memenangkan hadiah apa undiannya ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke sesi inti pada pagi hari ini yaitu penyampaian materi mengenai 3 strategi praktis ya untuk mengembangkan bisnis dan menaikkan SHU koperasi ya. Nah, untuk materinya sendiri akan disampaikan oleh Mbak Anis Saadah ya selaku Managing Director ICCI. Nah, selama pemaparan materi berlangsung, dipastikan nih kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa menonaktifkan mikrofon ya demi keefektifan dan kelancaran pada kegiatan di pagi hari ini. Nah, juga kepada Bapak Ibu bila mana ada pertanyaan silakan langsung disampaikan di chat Zoom ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Mbak Anis untuk menyampaikan materi. Silakan, Mbak Anis. Baik, selamat siang Mas Arief. Suara saya kedengeran? Suara saya apakah terdengar? Oke, sudah jelas, Mbak. Silakan, Mbak. Oh, saya baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Izin perkenalkan Bapak Ibu, saya Anis dari ICCI atau Indonesian Consortium for Cooperative Innovation. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada Sakti yang telah mengundang saya untuk berbagi di Kamis pagi hari ini dengan topik menyambut 2024 Cooperative Development, 3 strategi mengembangkan bisnis koperasi dan meningkatkan SHU. Nah, sebelum saya lanjutkan, izin Bapak Ibu perkenalkan ICCI itu apa. Jadi ICCI itu adalah Asosiasi Inovasi Koperasi di Indonesia yang mana kami mulai merintisnya itu sejak tahun 2028, di mana beberapa aktivitasnya kami itu mulai dari konsultansi, kemudian mendorong kebijakan-kebijakan terkait dengan perkoperasian, serta mendorong inovasi-inovasi. Nah, ini beberapa aktivitas saya sebelumnya. Sebelumnya saya sempat di koperasi konsumen, kemudian ini adalah beberapa aktivitas global saya mulai dari Youth Co-op Leadership di 2023 tahun yang lalu itu berkunjung di Mondragon Co-op, kemudian nanti Bapak Ibu bisa mengikuti sendiri. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya berbicara strategi, sepertinya saya harus mengulas
sedikit terkait dengan definisi agar kita bisa satu frekuensi, karena saya yakin Bapak Ibu di sini para praktisi yang sudah cukup lama juga di koperasi ya. Jadi melihat definisi, sebenarnya koperasi sendiri itu sudah memiliki definisi yang ada di International Cooperative Alliance atau ICA sebagai asosiasi global perkoperasian dari seluruh dunia, yang mana membuat sebuah definisi bahwasanya koperasi itu adalah asosiasi otonom orang-orang yang mana mereka memiliki sebuah aspirasi dan juga kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya yang mana harus melalui perusahaan, di mana perusahaan tersebut dimiliki dan juga dikendalikan secara bersama-sama secara demokratis. Jadi bila koperasi tidak ada perusahaannya, maka juga tidak bisa dikatakan koperasi, itu hanya perkumpulan saja. Nah, mengapa koperasi ini berbeda dengan badan usaha lainnya? Karena koperasi ini memiliki prinsip-prinsip. Kalau dari ICA sendiri itu mengeluarkan 7 prinsip utama: keterbukaan, pengendalian demokratis, partisipasi ekonomi, otonom, pendidikan, dan seterusnya. Nah, ini saya membuat benang merahnya ataupun definisi praksisnya, apa sih yang bisa kita ambil intisari dari koperasi ini. Bahwasanya yang pertama, koperasi itu dimiliki oleh anggota yang mana anggota tersebut juga pengguna ataupun pelanggan. Ini adalah sebuah fakta yang membedakan dengan badan usaha lainnya, yang mana badan usaha lainnya itu dimiliki oleh penanam modal. Penanam modal itu sebagai pemilik. Sedangkan kalau koperasi itu dimiliki oleh anggota, yang mana anggota tersebut itu adalah pengguna ataupun pelanggan. Nah, yang kedua, orang-orang membentuk koperasi ini sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan akan layanan, dan bagaimana mereka bergabung di koperasi itu bersama-sama mengawasi, kemudian ikut membiayai, serta hal yang paling penting adalah bagaimana sisa hasil usaha ini didistribusikan. Nah, yang ketiga adalah para pemilik koperasi itu terdiri dari para pelanggan, pemasok, karyawan, konsumen, itu berkoperasi bersama-sama untuk mensejahterakan anggotanya. Nah, ini yang paling penting, kapan anggota itu bergabung ke koperasi. Ini kira-kira Bapak Ibu jawabannya apa nih? Nah, kalau dari saya, mengapa dan kapan itu harus kita temukan jawabannya. Mengapa anggota ataupun orang di luar sana itu mau bergabung di koperasi? Mengapa orang mau menjadi mengapa dan kapan mau menjadi anggota koperasi itu harus terjawab. Nah, ini saya merujuk pada Robke, bahwasanya seseorang akan bergabung di koperasi ketika koperasi memiliki keunggulan lebih besar dari lembaga non-koperasi. Yang satu keunggulan, kemudian yang kedua adalah memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan non-koperasi. Di situ ketika anggota merasa, wah, ketika saya bergabung koperasi akan jauh lebih menguntungkan, bahwasanya koperasi bisa memberikan layanan keunggulan yang lebih tinggi, maka saya akan bergabung di koperasi. Sehingga di luar dari cita-cita yang ideal, koperasi harus bisa memunculkan apa yang menjadi keunggulan dibandingkan dengan kompetitor. Jadi tidak hanya bisa menawarkan cita-cita luhur berkoperasi untuk menciptakan kesejahteraan, memang betul menciptakan kesejahteraan dan sebagainya, tetapi di sini koperasi harus bisa menampilkan apa yang menjadi keunggulannya dibandingkan dengan kompetitor di sektor yang sedang yang sama. Nah, di sini ketika koperasi memiliki keunggulan lebih besar, maka orang akan tetap masuk ataupun tetap menjadi anggota koperasi, sehingga koperasi produktivitasnya itu akan meningkat. Tapi lain cerita kalau misalnya keunggulan koperasi dirasa merugikan ataupun lebih kecil dibandingkan dengan lembaga lain, maka anggota akan mulai meninggalkan koperasi ataupun menurunkan tingkat kegiatannya di koperasi. Jadi tantangan di luar sana, inovasi-inovasi di luar sana yang dilakukan oleh kompetitor dengan cepat itu bisa menjadi salah satu
sebab anggota koperasi itu mulai meninggalkan koperasi yang cenderung lama, misalnya mengadopsi berbagai inovasi ataupun memberikan keunggulan-keunggulan lain yang dibutuhkan oleh anggota-anggota yang sudah bergabung. Nah, pilihannya itu hanya itu, ketika competitive advantage-nya ataupun keunggulan koperasinya itu tidak ditingkatkan. Nah, kemudian terkait proporsi pembagian SHU-nya, Bapak Ibu, itu saya melihat dari berbagai jenis koperasi di Indonesia memiliki pola yang berbeda terkait dengan kebutuhan ataupun tujuan dari pembagian SHU. Nah, bila kita melihat di Indonesia sendiri itu ada 5 jenis koperasi. Pertama ada koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi simpan pinjam, koperasi jasa, dan juga koperasi pemasaran. Koperasi produsen itu orientasi anggota yang bergabungnya adalah untuk melakukan efisiensi bahan baku. Contohnya itu apa? Contohnya itu adalah koperasi produsen petani yang Bapak Ibu amati, mereka sama-sama memiliki lahan yang akan digarap, mereka memiliki kebutuhan untuk penyediaan pupuk, bibit, saprotan, dan lain sebagainya, sehingga pendapatan koperasi itu didapatkan hanya dari selisih harga saja. Maka kalau saya melihat di sini kebutuhan akan SHU itu cenderung trade-off. Trade-off itu apa? Trade-off itu adalah kondisi di mana ketika seperti jungkat-jungkit lah, ketika harganya dinaikkan, maka nanti SHU-nya itu akan naik. Tetapi anggota menginginkan harga saprotan pupuk dan sebagainya tadi turun, maka konsekuensinya adalah SHU-nya itu turun, gitu. Itu adalah trade-off. Sehingga yang saya amati adalah dari koperasi produsen di Indonesia, itu mereka kebanyakan lebih memilih pada proses efisiensi bahan baku yang disediakan, meskipun nantinya SHU-nya itu kecil, tapi mereka sudah merasakan betul benefit dari bergabungnya ke koperasi. 2-3 bulan yang lalu saya bertemu dengan koperasi-koperasi sawit di Kalimantan, itu juga punya pendekatan yang sama. Kalau di sawit itu kan ada apa namanya on farm off farm gitu ya, yang lahan sawit yang dikelola oleh masyarakat sendiri itu diselenggarakan secara bersama-sama oleh koperasi. Nah, mereka itu SHU-nya itu kecil, Bapak Ibu, dan mereka tidak masalah akan hal itu. Tetapi koperasi hadir di tengah-tengah mereka itu untuk melakukan kelola hasil sawit bersama-sama, kemudian melakukan penjualan bersama dan seterusnya, gitu. Jadi proporsi untuk SHU di koperasi produsen itu cenderung lebih pada benefit pada proses kolektif tadi, kolektif penyediaan bersama-sama. Kemudian yang koperasi konsumen itu orientasi anggota bergabung tentu adalah tersedianya belanja hemat dan juga komplit. Kalau mendefinisikan adalah koperasi konsumen itu adalah koperasi yang menyediakan kebutuhan konsumsi untuk para anggotanya. Ini dulu saya sempat bergabung di salah satu koperasi konsumen juga. Jadi waktu RAT itu kami ditanya, Bapak Ibu mau ditingkatkan SHU-nya atau harga yang kami jual rendah kayak gitu. Nah, anggota itu lebih memilih harganya tinggi saja, sewajarnya normal seperti kompetitor lainnya, tetapi nanti di akhir pembagian SHU kami bisa mendapatkan SHU-nya itu jauh lebih tinggi gitu. Jadi ini lebih pada pilihan mau ditingkatkan SHU-nya atau diterima di depan, yaitu harga di koperasi konsumen itu jauh lebih kecil. Di beberapa negara lain untuk koperasi konsumen itu menarik, yaitu di satu rak display ada 2 tampilan harga, yang mana harga non anggota sama harga anggota. Jadi misalnya harga non anggota itu 8.500, harga anggotanya itu adalah 8.250 gitu. Jadi ini ada selisih harga yang cukup signifikan. Nah, di situ SHU mereka tidak menerima SHU itu secara tinggi karena sudah diterima di depan gitu.
Nah, kemudian untuk koperasi simpan pinjam, ini kenapa saya sebutkan trade off, karena sama juga di koperasi simpan pinjam, saya melihat Bapak Ibu semuanya di sini dari kredit union ya, itu ketika akan menaikkan SHU, maka bunganya, maka imbasnya itu adalah bunganya nanti tinggi, kemudian nanti apa namanya biaya administrasinya dinaikkan dan seterusnya. Tetapi kalau misalnya SHU-nya itu rendah, maka nanti juga akan ikut rendah gitu. Nah, ini adalah kebutuhan orientasinya itu adalah layanan keuangan yang terjangkau. Sumber pendapatannya adalah dari administrasi, layanan, bunga, dan seterusnya. Kemudian yang keempat ada koperasi jasa. Koperasi jasa ini adalah orientasi anggotanya itu nilai tambah produksi. Kemudian kalau kita definisikan adalah koperasi yang bertujuan untuk meningkatkan layanan kepada anggota-anggotanya. Nah, sumber pendapatannya tentu adalah pendapatan atas jasa, SHU-nya adalah dengan meningkatkan market share. Kemudian ada koperasi pemasaran, yaitu nilai tambah produksi. Definisi dan contohnya itu adalah koperasi yang para anggotanya menjual produk dan usahanya, serta proses mendapatkan pendapatannya dari biaya pemasaran. Ini saya melihat dari apa namanya, nah ini kedua jenis koperasi terakhir ini, koperasi jasa dan pemasaran, mereka bisa mendapatkan SHU yang sangat tinggi. Beberapa contohnya itu adalah dari koperasi Apikri, mereka itu anggotanya hanya 67 orang, yang mana usahanya itu melakukan ekspor peti mati rotan ke Jerman dan juga Belanda, negara-negara Eropa, yaitu peti mati yang ramah lingkungan dari rotan, yang mana mereka satu bulannya itu sudah ada kontrak penjualan 1,5 miliar. Nah, sehingga koperasi pemasaran di sini itu sangat relevan untuk para anggotanya yang hanya 67, para pengrajin rotan ini, sehingga mereka bisa mendapatkan SHU yang dalam 1 tahun itu satu orang itu bisa sampai 100 juta lebih bahkan gitu. Nah, model ataupun jenis koperasi ini itu nanti apa namanya pemasaran dan jasa itu sangat visible untuk meningkatkan SHU-nya itu berkali-kali lipat untuk satu orang anggota gitu. Jadi paparan saya terkait dengan strategi meningkatkan SHU itu bisa jadi apa namanya nanti bisa disesuaikan oleh Bapak Ibu sendiri sesuai dengan jenis koperasinya masing-masing. Nah, yang di bagian sisi ini adalah ingin menunjukkan bahwasanya koperasi itu harus melihat dengan kompetitor yang ada hari ini. Dan hadirnya koperasi itu harus memunculkan keunggulan kompetitifnya dan sama-sama harus memberikan nilai ataupun value proposition kepada anggota. Karena ketika apa namanya nilai ataupun value proposition itu sudah mulai tergerus ataupun sudah mulai tergantikan, ya maka anggota dengan sendirinya akan keluar seperti paparan saya slide sebelumnya, anggota akan keluar dan kemudian produktivitas koperasinya itu akan turun. Bagaimana alat uji untuk mengukur nilai ataupun value proposition itu ada dengan uji market dan juga dengan uji atas partisipasi. Nah, ini apa saja sih tantangan pengembangan bisnis koperasi? Sebelum bicara terkait dengan strateginya ya, yang pertama itu adalah kurangnya daya saing di koperasi gitu. Kenapa daya saing? Karena apa namanya koperasi dihadapkan oleh kompetitor-kompetitor yang memiliki agility yang sangat cepat, kemudian apa namanya inovasi yang sangat cepat juga, sehingga daya saing di koperasi itu cenderung apa namanya tertinggal karena mekanisme pengambilan keputusannya itu harus bertingkat-tingkat sehingga penuh kehati-hatian karena mengelola dana anggota dan seterusnya. Kemudian yang kedua itu adalah kecakapan SDM-nya. Kita bisa melihat hampir sebagian besar anak muda itu cenderung enggan untuk berkoperasi, sehingga SDM berkoperasinya itu juga dari struktur anak mudanya itu juga semakin berkurang. Kami ICCI pernah melakukan survei di tahun 2000, saya mau lupa 2021 atau 2020, itu terkait dengan pertanyaan apakah Anda tertarik untuk bergabung ke koperasi. Jawabannya adalah tidak. Tapi apakah Anda tahu koperasi memiliki nilai yang sangat
bagus, iya kami setuju, tapi ketika bergabung sepertinya itu cocok buat generasi di atas kami. Jawabannya seperti itu. Nah, ketika SDM anak mudanya berkurang, itu nanti akan ada dampak juga pada kebaruan-kebaruan inovasi-inovasinya juga gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah tata kelola koperasi. Ini menjadi sorotan yang sangat sorotan yang sangat urgent bagi seluruh perkoperasian ya, karena tata kelola, bahkan sampai Kementerian Koperasi juga menggalakkan khusus tata kelola di tahun 2023 kemarin. Itu yang menjadi dasar bagaimana manajemen itu dikelola secara profesional, kemudian menganut prinsip tata kelola good cooperative governance secara transparan, akuntabilitas, responsibel, tarif itu diterapkan, dan itu yang mesti menjadi tantangan di koperasi. Kemudian yang keempat adalah masih sedikit yang melakukan adaptasi terkait dengan digitalisasi. Jadi saya di Desember 2023 kemarin itu melakukan pendataan dari 5 tech provider teknologi di Indonesia, ada Sakti, Jusos, dan lain sebagainya. Itu yang sudah melakukan adopsi digital itu baru di bawah angka 5.000 koperasi, sedangkan jumlah koperasi di Indonesia itu totalnya mencapai 156.000 sekian koperasi gitu. Jadi kalau dari prosentasenya sendiri itu masih sangat jauh koperasi-koperasi yang melakukan adaptasi dan juga digitalisasi, di mana saat ini market ataupun pasar itu sudah market Indonesia ya, itu sudah terpenetrasi dengan teknologi digital. Di Indonesia sendiri tingkat penetrasinya itu sudah hampir berapa? Hampir 300 juta masyarakat Indonesia terhubung dengan internet dan terkoneksi dengan internet gitu. Nah, itu yang belum direspon secara masif oleh koperasi itu sendiri. Nah, yang kelima itu adalah keterlibatan anggota yang rendah. Gitu. Anggota koperasi di saya dulu ada basicnya dari koperasi konsumen ya Bapak Ibu. Saya melihat adalah tingkat partisipasinya itu hanya di angka 8 sampai dengan 10%, di mana sisanya itu diisi oleh partisipasi dari non-anggota gitu. Jadi nanti kita akan membahas mengapa tingkat partisipasi anggotanya itu rendah. Kemudian yang keenam adalah tingkat kemitraan dan kolaborasi yang rendah. Kemudian yang ketujuh adalah kecenderungan koperasi itu sebagai sweetener, pemanis saja untuk memikat hati ataupun calon pelanggan. Nah, ini saya menemukan motif yang unik dari beberapa orang mendirikan koperasi, karena mengapa mendirikan koperasi? Karena ini sebagai pemanis untuk memikat anggota-anggota, memikat calon pelanggan kami agar tertarik di koperasi. Nah, ini juga menjadi tantangan ketika dia hanya menjadikan anggota tersebut sebagai objek pemanis, itu tidak akan optimal dalam memproduktivitaskan ataupun membuat para anggota tersebut terlibat aktif bersama-sama mengembangkan si koperasinya. Nah, yang ke-8 ini sama, yaitu rendahnya dalam adopsi teknologi. Nah, maka di sini saya dari beberapa tantangan dalam pengembangan bisnis koperasi tadi, itu ada 3 strategi pengembangan koperasi. Yang pertama itu adalah profitabilitas, yaitu meningkatkan kemampuan perusahaan koperasi dalam menghasilkan laba, kemudian meningkatkan partisipasi anggota, kemudian yang ketiga itu adalah promosi, yaitu memperluas market share melalui mekanisme pemasaran strategis sesuai dengan karakteristik uniknya di koperasi. Nah, yang pertama itu adalah profitabilitas. Ini nanti akan nyambung dengan pembagian SHU. Jadi kalau bicara bagaimana meningkatkan profitabilitas, itu sebenarnya pilihannya itu hanya 2, Bapak Ibu, yaitu pertama pendapatannya ditingkatkan, kemudian biayanya itu diturunkan. Ya enggak? Jadi itu nanti akan menghasilkan laba. Nah, bagaimana meningkatkan pendapatan dan juga mengurangi biaya? Ini ada 3, yaitu pertama adalah menemukan value proposition-nya, yaitu menciptakan keunggulan koperasi dibandingkan dengan kompetitor usaha lainnya. Artinya adalah bagaimana usahanya
bagaimana pendapatannya itu akan meningkat, maka harus dirumuskan yang namanya value proposition itu didaur ulang ketika melihat perkembangan kompetitor hari ini, bagaimana keunggulan koperasi hari ini itu masih relevan atau tidak, atau mana yang perlu dibenahi. Kemudian yang kedua adalah melakukan pendiversifikasian usaha, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Ini adalah strategi di mana koperasi itu menciptakan produk-produk yang tidak terbatas pada satu varian saja, tetapi mendiversifikasi, karena bisa jadi pasar itu mengalami kejenuhan, sehingga mendiversifikasi bisa memberagamkan produk secara vertikal maupun horizontal. Nah, yang ketiga ini adalah strategi mengurangi biaya, yaitu dengan mengadopsi teknologi. Kenapa harus menggunakan teknologi? Karena dengan teknologi biaya operasionalnya itu jadi semakin rendah, biaya dan itu bisa diselesaikan secara efisien, baik secara prosesnya maupun secara penghematan waktunya. Nah, yang pertama itu adalah value proposition. Ini nanti mungkin bisa didaur ulang ya oleh Bapak Ibu koperasi. Bagaimana menciptakan value proposition itu adalah, value proposition itu apa? Value proposition itu adalah sebuah orang di luar sana mau memilih koperasi, mengapa mau menggunakan layanan atau produk yang ditawarkan oleh koperasi Bapak Ibu. Nah, itu yang harus dijawab. Mengapa mereka harus mengeluarkan uang mereka, memindahkan uang mereka dari dompet individu tersebut ke dompetnya koperasi. Gitu. Itu adalah yang harus dijawab pertama. Kalau Bapak Ibu sudah memiliki value proposition dulu, itu nanti bisa direfleksikan ulang di awal tahun ini apakah masih relevan atau tidak. Gitu. Nah, bagaimana value proposition itu dibuat? Pertama adalah mengetahui terlebih dahulu bagaimana produk atau jasa itu bisa membuat pelanggan itu merasa diuntungkan ataupun merasa jauh lebih menguntungkan berkoperasi. Kemudian produk yang ditawarkan itu baik dari sisi efisiensi harga ataupun dari sisi layanan menghemat waktu, kemudian produk yang sesuai dengan kebutuhan dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah menjawab pain reliever, yaitu bagaimana produk ataupun jasa bisa menyelesaikan pengalaman negatif pelanggan. Nah, ini contohnya itu adalah koperasi pemasaran ya. Koperasi pemasaran itu mengapa tadi 64 pengrajin rotan tadi berkoperasi, karena mereka ketika melakukan usaha sendiri, ternyata ekspor itu tidak semudah itu. Pernah ada salah satu anggota yang akhirnya bergabung ke Apigri, itu karena pernah melakukan ekspor sendiri, ternyata tidak gagal pada proses pembayaran, tidak memiliki cukup ilmu, ternyata memang kapasitas ataupun pengetahuannya dia itu hanya di produksi kerajinan si rotanya saja gitu. Jadi Bapak Ibu harus menemukan nih kenapa produk Bapak Ibu itu dirasa bisa mengurangi pengalaman negatifnya pelanggan. Misalnya adalah pernah mengalami pinjol yang yang diteror habis-habisan dari keluarganya, dari teman-temannya, semua dihubungi, dan itu adalah sebuah bentuk pengalaman negatif pelanggan menggunakan jasa di luar koperasi. Nah, itu nanti bisa dijawab di koperasi gitu. Kemudian maka nanti akan memunculkan produk ataupun jasa apa yang akan ditawarkan ke pelanggan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah customer profile, keuntungan yang ingin didapatkan oleh pelanggan. Jadi ketika sudah memunculkan produk, ini targetnya itu siapa sih yang akan diuntungkan dari target produk ini gitu. Nah, kebanyakan memprofiling calon dari customer segmen ini itu seringkali dipukul rata, bahwasanya calon pelanggan saya itu adalah semua orang yang membutuhkan layanan keuangan. Siapa yang membutuhkan layanan keuangan? Dari mahasiswa sampai kakek nenek yang butuh asuransi gitu. Nah, itu justru menjadi bumerang, bisa jadi menjadi bumerang bagi usaha. Kenapa? Karena akhirnya
mekanisme promosi ataupun mekanisme pemasarannya itu tidak tepat sasaran gitu. Tidak tepat sasarannya karena dari pilihan warna, kemudian copywriting-nya, pilihan produk, itu kalau bahasa Jawanya itu kayak di kepiah uyah gitu. Satu satu iklan itu untuk semuanya gitu. Itu malah yang tidak tersegmented gitu. Jadi di sini adalah bagaimana memprofiling itu terkhususkan ketika Bapak Ibu ingin mengeluarkan produk Netflix gitu. Itu siapa sih? Saya yakin yang menonton Netflix itu bukan seperti orang tua saya yang ada di desa, itu bukan, tetapi yang menonton Netflix itu adalah orang-orang yang sudah berlangganan serial TV sebelumnya, kemudian anak-anak muda yang suka nonton di bioskop. Jadi Netflix ini adalah bisnis model yang berupaya mengambil pasarnya bioskop konvensional, CGV, kemudian 2021, dan seterusnya. Nah, Netflix hadir itu untuk mendisrupsi market itu, termasuk adalah mendisrupsi orang-orang yang dulu menyewa film lewat DVD gitu. Nah, itu. Jadi memprofiling anggota itu sangat penting untuk hadirnya brand ataupun usaha. Mereka sangat spesifik gitu. Jadi Netflix itu saya yakin orang tua saya tidak akan pernah berlangganan Netflix gitu, karena ya memang bukan segmennya Netflix. Gitu. Kemudian tadi siapa yang mengalami pengalaman negatif yang dialami oleh pelanggan, kemudian kemauan atau masalah yang ingin diatasi oleh pelanggan. Jadi apa saja sih ketika mengalami pengalaman negatif dulu, misalnya IKEA. IKEA itu hadir untuk menawarkan ataupun membantu pelanggan menghemat uang dalam berbelanja furnitur dengan menyediakan produk yang berkualitas dan juga terjangkau gitu. Nah, sebelum hadirnya IKEA itu pasangan-pasangan muda, suami istri muda gitu misalnya, adalah yang ingin membeli perabotan tapi merasa perabotan itu mahal gitu. Belum lagi mahal biaya pengantarannya itu lama gitu. Nah, sehingga IKEA itu memahami betul masalah yang dialami oleh para pengantin muda gitu, fokus utamanya, dan ingin menawarkan solusi. Kita bisa memberikan furniture yang simple, yang minimalis, tapi dengan harganya itu yang jauh lebih terjangkau gitu. Nah, itu adalah value proposition yang di-deliver oleh IKEA. Ada beberapa koperasi lagi, misalnya adalah koperasi syariah itu dengan menawarkan mekanisme bagi hasil gitu, itu jauh lebih menguntungkan ketimbang bunga yang tetap, misalnya setiap 2 bulan, setiap 1 bulannya berapa persen kayak gitu. Itu bisa jadi adalah value proposition yang tepat untuk pedagang-pedagang kecil yang ada di pasar gitu, tapi tidak tepat untuk pegawai-pegawai swasta maupun pegawai negeri gitu. Jadi memang harus mengetahui segmentasi yang sesuai dengan produk yang akan di-deliver. Kemudian yang kedua itu adalah melakukan diversifikasi. Nah, diversifikasi itu adalah perluasan dalam perluasan jenis usaha ataupun jenis usaha atau produk usaha yang mana agar tidak terfokus pada satu produk saja yang mana akan mengalami fase kejenuhan. Jadi kalau dalam kurvanya, satu produk itu akan mengalami titik jenuh di titik yang paling tinggi. Jadi misalnya adalah Bapak Ibu sudah mendeliver produk A selama 6 tahun gitu. Nanti kurvanya itu akan menurun tanpa adanya inovasi, tanpa adanya keberagaman gitu. Nah, kalau diversifikasi sendiri itu ada 2 jenis, Bapak Ibu nanti bisa dipilih sendiri. Yang pertama itu adalah horizontal dan juga vertikal. Horizontal itu artinya Bapak Ibu punya satu produk simpan pinjam, maka mendiversifikasi horizontalnya itu adalah ada yang produk umroh, kemudian produk sekolah, asuransi A, B, C, D, dan seterusnya. Masih di seputar sektor keuangan. Nah, kalau vertikal itu lebih pada menyelesaikan dari hulu sampai dengan hilirnya. Contohnya itu adalah Indofood yang memproduksi Indomie kayak gitu. Maka
perusahaan ini mengintervensi dari proses penanaman gandumnya. Kalau tidak salah, Indofood itu berinvestasi juga lahan gandum di negara-negara lain gitu, yang mana mereka membeli lahan dan itu dimiliki oleh si perusahaan Indofood itu sendiri gitu, agar memonopoli dari hulu sampai dengan hilirnya. Nah, sampai kemudian pengolahannya dari PT Bugasari, kemudian muncul produk sampai diintervensi retailnya. Retailnya itu juga dimiliki sebagian besar sahamnya oleh si perusahaan ini gitu sampai di Indomart gitu. Jadi itu adalah perbedaan antara strategi horizontal dan juga vertikal agar tidak mengalami kejenuhan. Nah, kalau yang vertikal kemungkinan besar koperasi simpan pinjam ini akan, saya tidak tahu karena izinnya kan tidak bisa masuk sektor real gitu, sektor real untuk melakukan diversifikasi gitu. Tapi untuk koperasi-koperasi jenis lain, jasa, pemasaran ini saya kira akan sangat visible untuk melakukan strategi ini. Kemudian, nah ini contohnya adalah contoh lain, misalnya memiliki modalitas kulit, maka bisa diturunkan menjadi produk dompet, sepatu, tas, dan seterusnya. Nah, adopsi teknologi itu tujuannya itu untuk apa sih? Pertama adalah adopsi teknologi itu adalah proses untuk dimasukkannya teknologi dalam sebuah lini usaha untuk meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas. Pertama itu adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas, terutama teknologi dalam membantu organisasi melakukan pekerjaannya gitu. Jadi salah satu strategi meningkatkan SHO itu adalah menurunkan biaya operasionalnya. Contohnya hadirnya Sakti itu untuk melakukan efisiensi secara efisiensi secara optimal dalam mengurangi aktivitas dalam pencatatan uang, laporan keuangan, dan seterusnya. Nah, di situ akhirnya akan menghemat waktu dan juga menghemat biaya SDM, yang mana bisa jadi dulu membuka cabang harus membutuhkan berapa banyak orang, tapi dengan hadirnya teknologi, anggota-anggota cukup menggunakan aplikasinya saja itu bisa daftar, termasuk bisa melakukan transaksi untuk mengajukan pinjaman, kemudian membayar angsuran, sehingga tidak membutuhkan banyak SDM di salah satu unit cabangnya gitu. Nah, itu adalah salah satu strategi meningkatkan SHU dengan menurunkan biaya. Kemudian ada juga laci yang diproduksi oleh Sakti juga. Laci ini untuk e-commerce-nya dari anggota-anggota koperasi yang memiliki produk-produk usaha, dan itu bisa disatukan melewati satu platform sehingga tidak perlu menciptakan toko gitu. Kemudian bagaimana sehingga dengan efisiensi tadi itu mampu meningkatkan produktivitas dalam membantu organisasi menghasilkan lebih banyak produk atau jasa dengan sumber daya yang sama. Kemudian inovasinya bertambah, kemudian keterjangkauan. Keterjangkauan itu artinya teknologi dapat membantu organisasi memberikan layanan kepada lebih banyak orang lagi, termasuk inovasinya itu juga semakin berkembang. Nah, ini ada Sakti Link, Sakti Multi Usaha. Ini saya tidak tahu Bapak Ibu sudah menggunakan apa belum nih. Kalau belum, ini saya sarankan segera berlangganan, nanti bisa menghubungi tim Sakti, karena ini adalah salah satu strategi meningkatkan SHU-nya juga. Karena selain efisiensi, itu juga ada penambahan produk-produk turunan lain seperti pembayaran PPOB, kemudian pembayaran PLN, pulsa, yang mana nanti akan meningkatkan passive income-nya bagi koperasi. Nah, strategi yang kedua yaitu adalah bagaimana meningkatkan partisipasi anggota. Nah, sebelum bicara mengenai bagaimana, perlu kita ketahui mengapa partisipasinya itu rendah. Yang pertama itu adalah anggota tidak mendapatkan keunggulan atau manfaat dari hadirnya koperasi. Ini saya ketemu di banyak BIMTEK. Selalu yang menjadi keluhan dari Bapak Ibu pengurus koperasi yang ada di BIMTEK adalah anggota kami tidak memiliki loyalitas yang tinggi, kemudian tidak aktif, itu yang membuat koperasi kami tidak berkembang. Alasannya seperti itu. Ketika saya tanya balik, loh, koperasi Bapak sudah bisa memberikan apa kepada anggotanya? Value apa
anggota sehingga mereka mau membayar tidak, mohon maaf. Ketika ditanya seperti itu belum menjawab. Artinya adalah modus dari mereka, para Bapak Ibu, mendirikan koperasi ternyata tidak dimulai dari keunggulan yang akan ditawarkan. Jadi ketika saya tanya, loh, terus Bapak Ibu mendirikan koperasi ini untuk apa awalnya? Ya karena kami merasa satu visi, kami satu WhatsApp group, gitu kan. Daripada WhatsApp grupnya sepi, kami bikin aja koperasi, gitu. Jadi karena satu grup, karena satu WA grup, mereka mendirikan koperasi. Nah, ini sedikit konyol juga. Akhirnya ketika menuntut di awal-awal memiliki visi yang ideal, cita-cita yang mulia, yang sangat cita-cita yang sangat mulia tadi ya, akhirnya kok tidak sesuai dengan realita gitu. Dan di situ anggota merasa anggota tidak mendapatkan keunggulan dari hadirnya koperasi. Kalau saya menjadi anggota koperasi juga saya akan bertanya, ya buat apa saya bayar dengan pokok simpanan wajib dan bertransaksi di Anda. Lawang mau ngambil simpanan saja itu harus datang ke kantor, harus sampai jam 5 sore, gitu kan. Kalau saya nyimpan uang di GoPay itu kan bisa langsung ditransaksikan, gitu. Nah, jadi di situ yang membuat anggota itu partisipasinya itu rendah. Kemudian yang kedua adalah biaya atas partisipasinya itu rendah, tidak sesuai dengan skala usaha. Nah, apa itu biaya partisipasi? Jadi biaya partisipasi adalah biaya keterlibatan anggota di koperasi gitu. Jadi biaya atas partisipasinya itu tidak sesuai dengan skala usaha. Misalnya adalah usahanya masih kecil tapi biaya atas partisipasinya itu dituntut tinggi. Anda harus biaya partisipasinya tinggi karena kami ingin mendirikan usaha A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, di situ anggota juga tidak percaya ya buat apa saya membayar biaya yang tinggi kalau usahanya Anda saja tuh kantor saja tidak punya kayak gitu. Nah, ini menjadi seperti ayam dan telur, mana nih partisipasinya dulu atau partisipasi akan berdampak pada permodalan ataukah dari produktivitasnya dulu. Gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah tingkat kepercayaan yang rendah antara anggota terhadap koperasi. Ketika saya tanya ke beberapa koperasi, itu sebagian besar websitenya itu belum ada. Yang kedua, ada website tapi tidak aktif, tidak ada berita-berita secara real time, hari ini aktivitas koperasi sedang menjalankan bisnis apa, dan seterusnya. Nah, ini adalah salah satu yang membuat tingkat kepercayaan anggota di koperasi itu menjadi rendah. Karena anggota tidak memiliki tidak diberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi terhadap koperasi, siapa yang menjabat sekarang, profil di belakangnya itu siapa, bagaimana mengelola dana saya, dan seterusnya. Sehingga itu akan memunculkan kepercayaan rendah dari anggota. Yang keempat adalah ketidaksesuaian antara cita-cita ideal dengan realita berkoperasi. Nah, di awal-awal koperasi selalu memberikan narasi yang terlalu bisa dikatakan muluk-muluk gitu kan, ataupun narasi-narasi yang mana akhirnya membuat patah hati para anggota-anggota koperasi gitu. Dulu cita-citanya itu adalah menciptakan kesejahteraan bersama, kemudian dengan gotong royong kita bisa mewujudkan demokrasi ekonomi dan seterusnya. Tetapi ketika RAT tidak diajari bagaimana cara membaca laporan keuangannya, tidak diajari bagaimana votingnya, dan lagi hanya segelintir orang saja yang mengetahui cara voting, cara berpartisipasi dan seterusnya. Nah, ini akhirnya patah hati itulah yang membuat orang tidak lagi mau berkoperasi gitu, ataupun malah yang ada ketua untung duluan kayak gitu. Itu kan yang sering menjadi akronim untuk unit usaha lainnya, bukannya koperasi unit desa tapi malah ketua untung duluan gitu. Nah, itu yang menjadi sakit hati para anggota koperasi dan bahkan menjadi traumatis di beberapa masyarakat yang saya temui gitu. Yang kelima adalah anggota dilihat bukan sebagai stakeholder utama ketika koperasi mulai itu. Nah,
ini yang saya serap dari berbagai kelas-kelas BIMTEK yang saya isi itu ketika saya berikan pertanyaan seperti ini nanti saya ingin tahu juga jawaban dari Bapak Ibu seperti apa ya. Seandainya koperasi memiliki bukan memiliki, seandainya koperasi itu ya akan memberikan memiliki SHU sebesar 1M, maka pengalokasiannya itu kemana gitu. Jadi beberapa koperasi yang saya tangkap adalah pertama adalah kesejahteraan para manajemennya terlebih dahulu, kemudian anggota itu nomor terakhir gitu. Nah, sedangkan kalau saya amati di global Mondragon, kemudian selain non koperasi itu ada Alibaba, mereka itu paling mengutamakan kesejahteraan anggota. Jadi dibandingkan karyawan, itu anggota dulu. Apapun yang terjadi, kita bekerja untuk anggota. Kita menciptakan laba untuk anggota. Jadi selalu anggota itu menjadi top priority gitu. Tetapi ketika masuk di Indonesia, mereka menginginkan pengurus dan juga manajemennya terlebih dahulu yang sejahtera gitu. Nah, apakah salah? Tidak juga, tetapi dalam ini tergantung ya, tapi itu yang membuat beberapa anggota yang tidak dilihat sebagai stakeholder utamanya itu mulai tidak lagi percaya gitu. Padahal kan anggota adalah pemilik, kemudian anggota juga mengawasi, tetapi tidak menjadi top priority-nya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah selanjutnya, nah pertama bagaimana meningkatkan partisipasi anggota adalah memberikan kepercayaan. Kepercayaan itu akan didapatkan ketika melakukan transparansi. Ini yang sebelah kanan adalah contoh dari websitenya Kopsyah BMI. Mereka menampilkan tanggal 31 Desember 2023, jumlah asetnya mereka itu berapa, modalnya berapa, simpanannya berapa, persediaan, sedetail itu. Bahkan sampai usaha-usaha yang mereka lakukan saat ini itu apa saja itu disampaikan. Nah, karena mereka itu ada wakaf, ada dana infak yang oleh operasi, dan itu semua digunakan untuk jamaah dan ditampilkan juga di website ini gitu. Jadi orang-orang yang memberikan infak, sedekah dan seterusnya itu bisa mengetahui, oh dana saya sedang digunakan untuk membangun rumah Bapak A ataupun membangun rumah Bapak B yang sedang membutuhkan gitu dan seterusnya. Kemudian saya itu sempat kepikiran juga bagaimana memunculkan kepercayaan untuk koperasi konsumen, untuk koperasi pemasaran dan seterusnya. Itu sebenarnya bisa menampilkan barcode di belakang kasir, yang mana anggota ataupun masyarakat luar ketika tertarik dengan koperasi ini silahkan scan barcode saja, nanti akan masuk di laman website kami. Anda bila tertarik menjadi anggota konsumen silahkan bergabung, syaratnya A, B, C, D dan seterusnya. Itu yang saya dapatkan waktu di Co-op UK di Inggris, namanya Co-op apa itu lupa. Itu adalah salah satu koperasi konsumen terbesar juga di Inggris. Itu ada website dan kita orang luar bahkan warga non asing itu sangat mudah untuk bergabung di koperasi tersebut hanya dari barcode yang disediakan gitu. Jadi semua orang bisa melihat fluktuasi cara bergabung di koperasi. Kalau perusahaan itu ada harga sahamnya, itu bisa dengan mudah gitu bergabung. Tapi yang kedua ini tidak relevan sepertinya untuk koperasi simpan pinjam, karena tadi banyak keterbatasan dan aturan-aturan yang harus dipenuhi. Nah, dengan adanya transparansi ini melalui website lembaga itu bisa memberikan laporan secara real time dan juga bisa dipertanggungjawabkan dan juga memberikan kemudahan aksesibilitas kepada anggota untuk mengaksesnya. Jadi saya sarankan kalau Bapak Ibu saat ini belum memiliki website, segera bikin website, dan dalam waktu dekat Sakti juga akan launching produk barunya, anaknya Sakti kalau tidak salah ya, di mana Bapak Ibu pengurus koperasi itu bisa menggunakan website ataupun membuat website dengan mudah dengan biaya yang efisien gitu. Karena website ini adalah pintu masuk utama anggota itu menaruh kepercayaan. Nah, yang selanjutnya itu adalah bagaimana mengukur tingkat partisipasi anggota. Ini adalah tabel hitung
yang mana nanti Bapak Ibu bisa menggunakan untuk menilai posisi hari ini tingkat partisipasi anggota itu sudah sejauh mana. Jadi di sini tingkat partisipasi alat partisipasinya itu ada 3, yaitu biaya transaksi, tingkat kesetiaan, sama kekuatan voice atau vote. Kalau biaya transaksi itu dilihat dari mahal atau murahnya seorang anggota itu untuk membayar simpanan pokok, simpanan wajib, memberikan permodalan, kemudian dikatakan aktif atau tidaknya, kemudian kesetiaan seberapa lama anggota tersebut bergabung, kemudian setia menggunakan produk-produknya, kemudian di sini ada potensi exit, kekuatan voice ataupun kekuatan anggota itu dalam berpartisipasi dalam setiap RAT, nah itu nanti bisa dihitung. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menghitungnya, misalnya biaya transaksinya tinggi, kesetiaannya rendah, potensi exit-nya orang tersebut tinggi, kekuatan atau voice vote-nya itu tinggi, maka tidak ada partisipasi lagi. Nah, anggota-anggota seperti ini yang harus dilakukan intervensi lebih jauh. Kemudian kalau biaya transaksinya rendah, kesetiaannya tinggi, potensi exit-nya tinggi, dan kekuatan voice atau vote-nya itu rendah, maka kesetiaan tinggi, tapi efektivitas partisipasinya itu rendah. Mereka hanya, ya saya setia menggunakan produk-produk Bapak Ibu, tetapi ketika akan dilibatkan di dalam RAT itu cenderung pasif. Gitu. RTTR. Gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah biaya transaksinya tinggi, kesetiaannya rendah, potensi exit tinggi, kekuatan voice-nya itu rendah. Maka ini adalah anggota-anggota potensi exit tinggi dan koperasi itu gulung tikar gitu. Karena sudah biaya transaksinya tinggi, exit anggota ini akan juga pada pergi semuanya, sudah gitu nggak loyal, sudah gitu nggak ada voice lagi. Maka itu potensi gulung tikarnya itu tinggi. Maka idealnya itu seperti apa? Idealnya itu adalah anggota itu biaya transaksinya itu rendah, kesetiaannya itu tinggi, potensi exit-nya rendah, kekuatan voice-nya itu adalah tinggi. Maka kalau mencari titik idealnya adalah RT-RT, kesetiaan tinggi, efektivitas partisipasinya itu tinggi gitu. Nah, kenapa biayanya rendah, nanti anggotanya itu bisa dapat SHU-nya itu tinggi. Nah, maka itu nanti kenapa? Karena sebenarnya anggota ini nanti itu yang diharapkan anggota sebenarnya. Gimana caranya saya partisipasinya biayanya itu rendah, tapi nanti dapat SHU-nya itu juga tinggi, titik idealnya. Maka itu yang harus dipikirkan oleh si koperasi, bagaimana menghijack ataupun melakukan efisiensi pada beberapa rantai proses usahanya. Kemudian yang terakhir itu adalah promosi. Promosi ini adalah strategi pemasaran yang pendekatannya itu khusus nih dibandingkan dengan usaha lainnya. Meskipun bicara promosi atau pemasaran ini sangat luas, tetapi ketika melihat konteks koperasi, kita tidak bisa langsung mereplikasi apa yang dilakukan oleh badan usaha lainnya, non-koperasi, kemudian diaplikasikan di koperasi. Gitu. Yang pertama, kepengamatan saya, itu ternyata ketokohan ataupun sosok satu orang yang perlu dibangun, didesain itu sangat penting ya. Karena masih bergantung sama leadership ketokohan siapa yang berada di belakang koperasi ini gitu. Saya pernah membuat tulisan yang kan gabung itu ada titik momen tahun 2008 melakukan adopsi teknologi digital untuk para peternak-peternak yang jumlahnya sampai 10.000 dan jumlah peternak sampai 2.000-an yang usianya itu sudah sepuh-sepuh gitu kan, dan sapinya itu ada 10.000 ekor. Apa yang menjadi sampai itu berhasil menurut saya itu adalah sisi leadership-nya, ketokohannya, si ketuanya ini kayak gitu. Dia yang berhasil meyakinkan anggotanya apapun yang terjadi yang dipegang itu adalah ketuanya. Visinya itu masih jalan gitu.
Dan ternyata betul juga ketika ada perlawanan dari salah satu anggota yang bisa meyakinkan ataupun yang bisa mengembalikan sesuai dengan visi itu adalah ketuanya. Termasuk yang BMT yang tadi saya contohkan itu adalah juga ketuanya yang ditonjolkan gitu. Jadi anggota itu percaya masih berada di koperasi karena ada sosok seperti itu. Nah, bila Bapak Ibu belum ada sosok ataupun ketokohan, nanti bisa diciptakan. Ataupun semacam brand ambassador gitulah. Kalau di non usaha itu kan ada misalnya startup yang investasi di ajaib gitu. Brand ambassadornya siapa? Kalau iPod itu ada Raditya Dika, ada Deddy Kobuzer. Deddy Kobuzer itu mengendorse salah satu startup di bidang keuangan juga gitu. Nah, endorse ataupun ketokohan siapa yang mau menjadi brand ambassadornya. Kalau di koperasi bisa menjadi ketuanya ataupun salah satu orang yang dibangun, didesain untuk menjadi brand ambassador. Kemudian yang kedua, kalau di koperasi itu masih direct marketing, pemasaran secara langsung ataupun masih personal untuk touch to touch gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah personal selling, memberikan penawaran secara personal kepada anggota-anggota koperasi. Nah, ini sebenarnya untuk simpan pinjam yang personal selling dan juga pemasaran secara langsung. Tapi kalau yang non simpan pinjam itu bisa menggunakan pendekatan by system. Nah, yang terakhir itu adalah strategi promosi kepada anggota, itu bisa dengan tadi ya menawarkan produknya sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Jadi saya pernah menerapkan sesuai dengan kebutuhan itu adalah membuat FGD, anggotanya itu kami kumpulkan untuk menyerap aspirasi produk apa yang mereka inginkan. Kenapa? Karena kami ternyata setelah kami hitung biaya untuk mendapatkan anggota baru itu jauh lebih mahal ketimbang mempertahankan anggota lama. Jadi ketika Bapak Ibu mengeluarkan biaya 90.000 untuk mendapatkan 100.000 lah kita buletin, 100.000 untuk mendapatkan satu anggota baru, maka untuk mempertahankan anggota lama lebih loyal itu cukup biaya 25.000. Perbandingannya itu seperti itu. Jadi lebih baik mengalokasikan untuk mempertahankan anggota lama dan dia itu sudah loyal dibandingkan dengan mencari anggota baru yang biayanya itu jauh lebih lama. Maka proses reaktivasi anggota-anggota yang sudah tidak aktif itu biayanya itu jauh lebih hemat. Kenapa? Karena setidaknya orang tersebut itu sudah mengenal koperasi, sudah pernah tahu apa itu koperasi gitu. Jadi tidak perlu memproses produk knowledge-nya itu tuh dari awal. Nah, kemudian hubungan yang sangat personal itu juga masih menjadi ciri khasnya koperasi ya. Jadi saya ini sedang mau riset dalam beberapa bulan ke depan untuk membandingkan bagaimana pendekatan pemasaran antara model-model bisnis terutama di koperasi simpan pinjam dalam melakukan pemasaran gitu. Nah, hipotesis saya adalah ini, yaitu di koperasi itu masih melakukan pendekatan-pendekatan yang secara personal gitu. Karena di simpan pinjam sendiri itu kan ada model bisnisnya berbeda-beda ya, ada credit union, ada KSP, ada BMT dan lain sebagainya. Kenapa mereka bisa bertahan di tengah persaingan fintech, di tengah persaingan lembaga keuangan yang diawasi oleh OJK? Kok masyarakat itu bisa percaya di bawah lembaga koperasi-koperasi ini? Pemasaran apa yang masih relevan dan strategis? Itu yang nanti akan saya riset di beberapa bulan ke depan. Tapi hipotesis saya seperti itu, Bapak Ibu. Karena ada hubungan personal antara anggota dengan pengurus-pengurusnya. Kemudian bagaimana menerapkan strategi promosinya? Kalau disimpan pinjam itu adalah dengan memberikan layanan konsultasi keuangan secara gratis gitu. Kalau misalnya saya punya dana 50 juta, ini saya punya target mau umroh tahun depan gitu. Produk apa yang bisa saya pilih di koperasi ini? Nah, nanti Bapak Ibu bisa memberikan konsultasi di situ. Oh, Bapak Ibu bisa menaruh di deposito, bisa menaruh di simpanan berjangka dan seterusnya. Kemudian kalau di sektor pertanian, bila Bapak Ibu ada yang dari koperasi produsen, itu bisa memberikan pelatihan ataupun pendampingan kepada anggotanya. Kalau konsumen itu bisa memberikan diskon khusus
kepada anggota di hari-hari tertentu, entah itu tanggal ulang tahun, hari-hari koperasi, dan seterusnya, dibandingkan dengan yang non-anggota. Nah, begitu Bapak Ibu, pas sekali 1 jam untuk paparan saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga nanti kita bisa diskusi di setelah sesi paparan saya ini. Saya kembalikan lagi ke Mas Aris, terima kasih. Oke, terima kasih luar biasa Mbak Anis ya atas penyampaian materinya ya. Nah, semoga materi yang disampaikan oleh Mbak Anis ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Nah, mungkin untuk sesi berikutnya ini ada sesi diskusi dan tanya jawab ya, Mbak Anis, Bapak Ibu semua. Nah, mungkin di sini baru ada satu pertanyaan ya, Mbak Anis, dari Pak Karyanto ya, dari KSP Simbiosa Multibisnis. Nah, pertanyaannya begini, Mbak Anis, untuk KSP atau Koperasi Simpan Pinjam dalam pengembangan produk selain simpanan dan pinjaman agar ada pendapatan gitu, pendapatan usaha selain produk pinjaman ya, jika mengandalkan jasa pinjaman itu kurang cukup karena mengingat beban operasional yang kemungkinan tahun ini termasuk SAO itu akan meningkat ya. Dan ini mungkin ada agak bergesekan juga ya dengan adanya keterbatasan atau aturan dari Kemenkop yang saat ini semakin ketat ya, Mbak Anis. Nah, mungkin ada solusinya mungkin dari itu, Mbak Anis silahkan. Iya, makanya tadi di slide ketiga saya sebenarnya trade off ya kalau mau mencari SHU di di koperasi simpan pinjam terutama. Kenapa? Karena pada dasarnya ya di simpan pinjam itu hanya badan layanan badan layanan keuangan saja gitu, bukan bisnis ya, sesuatu yang bisnis sesungguhnya gitu. Apa yang mencari keuntungan ya gimana ya? Ya hanya tadi betul, ketika akan meningkatkan SHU, konsekuensinya adalah bunga dinaikkan, biaya administrasinya naik, yang mana itu tidak diinginkan oleh anggota gitu. Anggota maunya itu adalah keterjangkauan yang lebih mudah dibandingkan bank-bank plat merah gitu kan. Kemudian ya tadi usaha-usahanya itu, sehingga menjadi keterbatasan. Nah, di sisi yang lain, koperasi simpan pinjam itu dibatasi oleh regulasi juga, di mana tidak bisa masuk di usaha-usaha sektor real, gitu. Itu yang akan menghambat koperasi simpan pinjam mengoptimalisasi dana-dana untuk melakukan pengembangan usaha di sektor real tadi, gitu. Maka bagaimana strateginya ya? Pertama tadi kalau di simpan pinjam adalah melakukan adopsi teknologi supaya prosesnya itu bisa lebih efisien. Dari beberapa rantai tahapan-tahapan usahanya itu bisa di hijack ataupun dilakukan oleh teknologi digital. Bisa seperti Sakti, bisa seperti Sakti, kemudian Laci untuk mengoptimalisasi dashboard-dashboard lainnya. Begitu mungkin, Mas. Oke, terima kasih Mbak Anis ya. Nah, mungkin ini ada satu pertanyaan lagi Mbak Anis dari Pak Agung Utama ya. Nah, mungkin kalau dilihat dari situasi dan kondisi saat ini, mungkin ada beberapa koperasi yang ibaratnya agak belok gitu dari marwahnya seperti itu, Mbak Anis. Dari prinsip dasarnya koperasi gitu, termasuk prinsip dasar jenis-jenis koperasi itu ya, mungkin yang dibilang tadi oleh Mbak Anis. Nah, ini bagaimana dari mungkin sudut pandang Mbak Anis untuk menyikapi koperasi yang sifatnya atau karakternya seperti itu, mungkin Mbak Anis ya, sudut pandangnya seperti apa? Oke, selamat siang Pak Agung, salam kenal. Bagaimana ketika melenceng ya? Jadi kalau saya amati seperti ini, ada memang yang jati dirinya itu sangat krusial, ini yang harus sangat dijaga, tapi ada kalau dalam lingkaran-lingkaran itu adalah yang circle pertama itu yang sangat fondasi yang tidak boleh diganggu gugat, misalnya adalah koperasi simpan pinjam ya hanya melayani anggota, ya maka itu adalah
tidak bisa diganggu gugat gitu. Kemudian ada beberapa prinsip yang kedua yang cukup fleksibel sebenarnya dengan dinamika bisnis gitu ya. Karena begini Pak Agung, ketika koperasi dihadapkan oleh kompetitor yang sangat cepat, yang sangat dinamis, kalau terlalu kaku pada prinsip yang sangat sangat kaku memegang teguh gitu misalnya, itu nanti malah tidak akan berkembang juga. Nah, jadi ICA sendiri itu dari 7 prinsip koperasi itu sedang didaur ulang saat ini. Terakhir saya komunikasi sama mereka itu sedang didaur ulang karena itu dibikin 1994 kalau tidak salah, usianya udah hampir 30 tahun. Mereka pun menyadari bisa jadi dengan adanya prinsip-prinsip ini, itu malah tidak membuat koperasi memiliki daya saing yang unggul dibandingkan dengan kompetitor lain, gitu. Makanya akan ada kongres untuk menyusun 7 prinsip koperasi ini lagi, mana yang relevan, mana yang kemudian perlu ditambahkan ataupun malah dikurangin, begitu. Nah, sehingga bagi saya, kalau Pak Agung itu memiliki beberapa prinsip koperasi, pilih mana yang satu paling fundamental, kemudian ada prinsip-prinsip lainnya, jati diri lainnya, value-value lainnya yang kemudian itu bisa sesuaikan dengan kondisi yang sedang berkembang begitu. Nah, kalau ICCI sendiri bagaimana strategi kami dalam merespon ya, kami mungkin keras terhadap koperasi simpan pinjam yang melayani non-anggota, begitu. Karena itu yang sangat fundamental. Nah, tetapi untuk koperasi-koperasi lainnya ya Pak ya, misalnya adalah koperasi multi pihak, koperasi pemasaran, itu kami cenderung sejauh mereka masih memegang dasar dari koperasinya, yang penting mereka besar dulu aja gitu. Karena kalau agility, ketangkasan itu sangat penting bagi koperasi itu bisa berkembang gitu. Misalnya adalah ketika sudah tidak lagi membagikan SAU, nah ini mulai salah nih. Jadi ada beberapa parameter, misalnya adalah struktur SAU-nya harus dibagikan kepada anggota, bukan lagi segelintir orang, ataupun kepemilikan dari koperasi tersebut itu kepada seluruh anggota. Nah, itu adalah hal-hal yang fundamental. Tapi memang ada beberapa prinsip yang kurang fundamental, bukan kurang fundamental ya, mungkin yang di circle kedua gitu, layer kedua, itu seperti misalnya adalah mendukung climate change, itu menjadi salah satu value koperasi, Pak. Nah, jadi kalau koperasi saya tidak mendukung perubahan iklim saat ini dengan kondisi struktur aset saat ini, ya tidak apa-apa gitu. Nah, itu mungkin, Pak. Semoga menjawab. Ya, luar biasa ya, Mbak Anis, ini pertanyaan-pertanyaannya. Oke, mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, ini satu pertanyaan dari Bu Linda ya. Apa bisa koperasi pemasaran dengan berjalannya waktu berganti nih menjadi koperasi multi pihak? Nah, ini secara regulasi ini bagaimana, Mbak Anis? Oke, jadi Desember lalu saya itu mendampingi 50 koperasi multi pihak, baik yang melakukan pendirian baru maupun konversi gitu. Nah, jadi apakah seiring jalannya waktu koperasi pemasaran bisa berganti koperasi multi pihak? Itu sangat bisa, Bapak Ibu. Jadi koperasi multi pihak ini adalah jenis koperasi yang mengkategorisasikan berdasarkan kontribusi anggotanya. Jadi kalau misalnya ada anggota tadi ya yang pemasaran ya, anggota yang memproduksi, kemudian ada anggota yang memasarkan, anggota expert yang ekspor kayak gitu kan. Nah, itu nanti dikategorisasikan sesuai dengan kontribusi ataupun kepakarannya ini gitu. Jadi kalau konversi itu nanti tinggal merubah anggaran dasar, kemudian dibawa ke notaris, disahkan, udah seperti itu saja. Cuman kalau mau konversi itu harus mendapatkan persetujuan dari anggotanya. Jadi nanti kalau Ibu membuat rapat anggota tahunan, harus disuarakan kenapa kami mau mengkonversi ke multi pihak. Kalau anggotanya setuju, harus ada berita acaranya, bahwasanya melalui keputusan RAT tahun 2024, anggota kami setuju melakukan konversi, itu menjadi bahan dasar yang akan dibawa ke notaris begitu. Nah, ini strukturnya itu
banyak sekali yang berubah dari anggaran dasar koperasi pemasaran dan koperasi multi pihak. Jadi itu nanti yang harus dirumuskan betul-betul, Bu Linda, begitu. Ya, berarti kabar baiknya bisa ya, Mbak Anis ya, bisa beralih ya. Bisa sangat memungkinkan. Terkecuali simpan pinjam. Jadi koperasi multi pihak itu bisa semua Oke, jenis kecuali simpan pinjam. Hanya satu pengecualian. ya KSP itu ya. Oke, oke. Nah, ini ada lagi nih, Mbak Anis dari Pak Agung mungkin ya. Kalau prinsip dilanggar, apakah koperasi itu bisa disebut koperasi dalam arti yang sesungguhnya? Wah, ini luar biasa ya. Mendalam sekali Iya, pertanyaan. kalau ya apa namanya bisa. Jadi kalau di Kementerian Koperasi itu kan sudah mengukur tingkat kesehatan ya, tingkat kesehatan grade-nya A, B, C, D dan seterusnya gitu ya. Nah mungkin bukan dalam arti kita tidak bisa menyebut bukan koperasi, tetapi adalah koperasi yang tidak sehat. Tidak sehat karena tidak membagikan SHU dari keuntungan yang didapatkan. Tidak sehat karena apa namanya dimiliki oleh 3 orang saja, tidak sehat karena bla 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 gitu. Nah nanti tindakannya itu adalah entah itu diberhentikan ataupun dicabut izinnya oleh pemerintah terkait ataupun nanti apa namanya ya bisa diberhentikan kayak gitu tindakan dari pemerintah. Jadi karena ini badan usaha ya, sejauh apa namanya usaha tersebut dinotaris atas nama koperasi ya dia masih koperasi gitu. Tidak, kalau misalnya para praktisiannya, wah dia mah bukan koperasi gitu, itu bisa-bisa saja. Tapi kalau secara badan hukum ya dia tetap koperasi meskipun tingkat kesehatannya itu rendah, begitu Pak. Oke, oke. Ini ada satu pertanyaan lagi mungkin ya dari Bapak Ibu semua. Nah, ini ada dari Pak Arman, Koperasi Produsen Samata ya. Nah, mengenai sistem kerjasama dengan buyer, apakah bisa mengambil keputusan sepihak? Misalnya keputusan ketua koperasi tanpa harus melalui rapat pengurus. Nah, mungkin dampaknya ke depan seperti apa ya kalau mengambil keputusan sepihak itu ya, Mbak Anis? Oke, jadi dalam pengambilan keputusan ini juga bisa Bapak kategorisasikan terlebih dahulu keputusan besar, keputusan tingkat menengah, keputusan yang rendah gitu. Nah, nanti setiap RAT ini harus ada kesepakatan. Keputusan besar yang akan berdampak kepada koperasi itu harus diputuskan di level RAT ataupun rapat anggota luar biasa. Kemudian keputusan level menengah dan juga rendah, resiko-resikonya yang rendah dan menengah, ini cukup diselesaikan oleh ketua koperasi dan juga manajemen saja. Kenapa? Karena kalau misalnya harus melibatkan anggota itu hanya akan menghambat koperasi untuk berkembang, hanya akan menghambat koperasi untuk memiliki ketangkasan dalam merespon perubahan yang sangat cepat gitu. Misalnya adalah mengambil keputusan apakah mau menggunakan sakti atau tidak. Itu harus lewat RAT terlebih dahulu. Wah, itu yang akan makin ketinggalan. Belum nanti menyamakan suara dengan anggota yang jumlahnya 1.000 orang. Saya yakin itu nggak akan ketemu juntrungannya. Nah, apa yang dilakukan oleh Kang Jabong di Jawa Timur tadi ketika mau mengadopsi digital, itu langsung dari ketuanya. Jadi ketua itu sudah memiliki mandat untuk mengelola ataupun menjalankan usaha koperasi. Ya sudah, itu yang harus dia lakukan, itu adalah keputusan di level ketua tanpa melibatkan anggota gitu. Jadi ketika ketua tadi sudah memiliki visi, ini koperasinya mau dibawa kemana, sudah memiliki roadmap 5 tahun ke depan mau kemana, pengambilan keputusan yang sesuai dengan itu bisa dan bisa dipertanggungjawabkan, itu tinggal diselesaikan saja di level ketua koperasi, tidak perlu melibatkan anggota. Karena kalau melibatkan anggota yang jumlahnya menyatukan kepala 5 orang saja itu kan sudah sangat sulit ya, apalagi 1.000 orang untuk mengambil keputusan. Nah, kalau rapat pengurus gitu. Kalau menurut saya rapat pengurus itu untuk keputusan level menengah dan juga ya level menengah, kalau rendah itu level manajemen gitu. Level manajemen itu bisa diselesaikan GM dan juga ketua koperasi saja. Nah, kapan dengan pengurus itu yang level menengah? Kenapa pengurus itu harus dilibatkan? Pertama, agar terhindar dari konflik of interest. Ini sudah ada salah satu koperasi yang sampai hari ini gulung tikar
dengan aset 20-30 miliar, salah satu sebabnya adalah tidak transparan terhadap pengurus lainnya. Apa dampak ketika tidak transparan kepada pengurus lainnya? Pertama, pengurus lainnya itu tidak terliterasi bagaimana mengelola koperasi, tidak terliterasi bagaimana bisnis koperasi itu berjalan, akhirnya itu terkonsentrasi pada satu orang, si ketua ini saja. Nah, si ketua yang mengetahui semuanya, dia itu akhirnya bisa leluasa dalam proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan jadi seolah-olah pengurus lain itu tidak tahu gitu. Ya udah semuanya saya lakukan sendiri. Ternyata juntrungannya pengambilan keputusan yang dilakukan oleh ketua ini hanya untuk kepentingan dia pribadi, dan pengurus lain karena dari awal tidak terliterasi dan tidak teredukasi, akhirnya tidak mengetahui sama sekali, tapi dia harus bertanggung jawab di meja pengadilan. Gitu. Nah, jadi ini yang menjadi pembeda koperasi dengan PT ya. Kalau PT itu langsung direktur, kalau ini harus melibatkan 3 orang, maka kalau ingin agile ya setidaknya pengurusnya itu ramping saja, ketua, sekretaris, bendahara gitu. Setidaknya dengan melibatkan mereka, para sekretaris dan bendahara ini mulai mengetahui bagaimana bisnis koperasi, meskipun tetap yang menjadi pengendali utamanya itu adalah ketuanya, begitu ya. Nah, itu jadi kalau menurut saya melibatkan pengurus lainnya itu sangat penting untuk usaha koperasi. Untuk kategori level menengah ya. Kalau level rendah itu cukup manajemen saja. Misalnya adalah pengadaan brosur, pengadaan ini udah itu diselesaikan sama manajemen saja. Oke, terima kasih Mbak Anis. Semoga terjawab ya Pak Arman. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi dari Pak Maman Suparman. Apakah dana koperasi simpan pinjam ini bisa dimasukkan atau diinvestasikan ke koperasi yang jenisnya multi pihak? Ini bisa nggak Mbak Anis secara regulasi ya? Bisa diinvestasikan. Modelnya adalah pembiayaan, tapi ada maksimalnya. Sebentar. Oke, mohon ditunggu sebentar ya Bapak Ibu semua. Nah, mungkin Bapak Ibu kami informasikan juga ya, mungkin sambil menunggu Mbak Anis. Nah, dimohon untuk kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi formulir feedback atau umpan balik ya, yang linknya sudah kami kirimkan melalui chat Zoom ya. Kami sangat-sangat menghargai pandangan Bapak Ibu dan masukan Bapak Ibu untuk meningkatkan kualitas kegiatan BBS ke depannya ya. Nah, mungkin dari Bapak Ibu ada usulan narasumber, siapa mungkin ya yang mau didatangkan ke depannya, atau mungkin ada usulan atau masukan nih topik yang pengen diangkat nih pada kegiatan BBS selanjutnya ya. Nah, silakan ya Bapak Ibu isi form feedback yang sudah kami kirimkan melalui chat Zoom ya. Oke, mungkin bisa dilanjut lagi Mbak Anis. Ya, saya barusan lihat ini catatannya. Karena lupa angkanya ya. Jadi bisa simpan pinjam itu bisa dana simpan pinjam bisa diinvestasikan koperasi simpan pinjam maksimal itu 5% dari kelebihan dana yang tidak didistribusikan kepada anggotanya gitu. Jadi kalau Bapak Ibu punya kelebihan dananya di angka 100 miliar, maka 5%-nya itu berapa? 5 juta. 5 juta, benar ya? Nah itu yang bisa kemudian diinvestasikan kepada si koperasi multi pihak. Jadi ada aturannya itu, 5%. Nanti bisa dicek lagi. Dan ini berlaku untuk semua jenis koperasi berarti ya Mbak Anis? Betul. Oke. Oke. Mungkin untuk pertanyaan penyampaian materi dan diskusi tanya jawab mungkin kami cukupkan sekian ya Bapak Ibu. Nah, mungkin kedepannya kalau ada pertanyaan boleh menghubungi tim Sakti ya Bapak Ibu. Nah, terima kasih juga kepada pemateri yang luar biasa ya pada siang hari ini, Mbak Anis Saada. Nah, semoga penyampaian materi dari Mbak Anis ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu dan kita semua ya tentunya.
Nah, baik Bapak Ibu, saat ini kita akan masuk ke sesi games. Nah, di mana pemenang yang menjawab paling cepat dan benar tentunya akan mendapatkan saldo Saktiling ya. Oke, nah ini sudah tampil. Oke, slide gamesnya. Nah, silakan mungkin nanti Bapak Ibu bisa menjawab kuis berdasarkan slide berikut ya. Nah, oke, mungkin dalam hitungan 1, 2, 3. Pertanyaannya ini ya, Bapak Ibu. Siapa nama narasumber BBS hari ini? Silahkan Bapak Ibu Oke, ini luar biasa ya Pak Yusrizal dari Saiskata ya. Oke, nanti co-host boleh bantu ya dicatat ya, ini Pak Yusrizal dari Saiskata untuk pemenang games pertanyaan pertama ya. Oke, selamat Pak Yusrizal. Oke, untuk pertanyaan kedua. Oke, 1, 2, 3. Nah, ini pertanyaannya ya. Apa singkatan dari RAT? Silakan Bapak Ibu bisa mengetikkan. Oh iya, luar biasa ini. Nah, ini ada Pak Erwin ya, rapat anggota tahunan ya. Luar biasa. Ini Pak Erwin dari koperasi mana nih, Pak Erwin? Halo, Pak Erwin. Nah, ini harap menyesuaikan nama Zoom-nya ya, Bapak Ibu. Halo, Pak Erwin. Nah, halo, Pak Erwin. Iya, Suara halo. saya jelas? Nah, ini Pak Halo. Erwin dari koperasi mana, Pak Erwin? Saya pendamping koperasi Kota Malang. Oh, pendamping koperasi Kota Malang ya. Oke, oke, Pak Erwin. Selamat ya, Pak Erwin. Nah, untuk yang pertanyaan ketiga ya, pertanyaan terakhir ya. Oke, 1, 2, 3 ya. Pertanyaannya seperti ini. Apa singkatan dari SHU ya, Bapak Ibu? Silakan. Waduh, luar biasa ini ya. Nah, ini Pak Karyanto ya, sisa hasil usaha betul ya jawabannya ya. Nah, mungkin itu 3 games ya, atau 3 pertanyaan yang sudah kami sampaikan ya, Bapak Ibu. Selamat kepada para pemenang yang sudah mendapatkan, yang akan mendapatkan hadiah dari kami ya. Nah, untuk teknis hadiahnya nanti akan dihubungi lebih lanjut oleh tim kami ya. Nah, alhamdulillah waktu tidak terasa ya, dan kegiatan BBS ini akan segera selesai. Kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Mbak Anis ya. Semoga dari penyampaian Mbak Anis ini bisa bermanfaat dan membantu Bapak Ibu nih memiliki gambaran ya mengenai strategi untuk mengembangkan bisnis dan juga goals-nya itu meningkatkan SHU koperasi ya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya sampailah kita ke penghujung kegiatan siang hari ini ya. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu semua. Semoga kita bisa berjumpa di kegiatan berikutnya ya. Mewakili tim Sakti dan Mbak Anis, kami mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu terima kasih banyak kehadirannya. Mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih ilmunya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum.